感谢主，我今天能够与大家一起分享"传道"这两个汉字。其实"传道"这两个字我们都明白的了，ya. Kita semua tahu apa artinya 传道 ya. Bukan satu hal yang baru buat kita, ya. Namun kita perlu belajar tentang aksara 传道 itu kenapa ya disebut 传道, ya. Ada apa di dalam 传道 ini, ya. Ada apa? Ya, saya pelajarin soal Hanzi udah belasan tahun juga ya. Ya, kumpulkan ya 比较重要的汉字词语，把它收集起来，也写了3本书。这"传道"这两个字，在其中一本书里面也有的。不过今天我就拿来与大家一起分享吧。Ya, di dalam buku juga ada, cuma saya hari ini ya sharing aja, kita jelasin lebih baik ya. Oke. Nah, 我们奇妙的汉字都是从这个提摩太后书第3章第16到17节。我们了解这句经文所说的是什么， kita perlu mengerti ya. Ya, dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia ya. 圣经都是神所默示的，后作凡神所默示的圣经，于教训、读字、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以我们读了这些圣经来讲，说圣经是神的默示， ilham dari Allah, ilham dari Tuhan. Segala tulisan yang di dalam Alkitab, ya, itu memang adalah tulisan yang diilhamkan melalui Tuhan ke nenek moyang kita, ke penulis, ya, sehingga bisa menulis demikian rupa, ya. Bukan asal nulis saja, terutama di Hanzi-nya, ya. Ya, saya sendiri juga simak terus, ya. Nah, ini写的是 segala tulisan, ya. 中文写的是神的默示，那这里是写的是 segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, salah satunya kelas kita ini ya untuk mengajar, ya, mengajar. Ya, itu lebih penting daripada menyatakan kesalahan, ya. Kalau mengerti apa yang diajarkan bisa menyatakan kesalahan. Kalau nggak ngerti juga belum tentu bisa tahu salah di mana. Ya, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya adalah memperbaiki dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya yang terpenting adalah ini. Ya, dengan demikian, setiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. 所以我们这课程奇妙的汉字，都在研究汉字里面的奇妙在哪里，很多都是神所默示的，而不是随随便便写的。就是它的中文词句来讲，我们都要理解为什么会写成这个字，慢慢的理解就知道，不去理解就不知道啊。我们再看传道与牧师，今天我们要讲的是传道啊，传道与牧师，往往传道与牧师都会搞不清楚啊，kadang-kadang ya, 传道sama牧师 itu bisa ya salah mengerti juga ya. Padahal 传道 adalah 传道, 牧师 adalah 牧师 ya. Ya tulisannya juga beda, ya artinya juga beda ya. 以弗所书第4章第11到12节，他所赐的有使徒有先知，那使徒先知已经过去了，有传福音的，有牧师和教师， jadi 有传福音的，今天我们要讲的是有传福音的，有牧师和教师，为了什么呢？为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。往往我们看到一个教会里面呢，是
呀，一个学院、一个神学院来讲，就是为了教导所有的传道，还是牧师，还是圣徒来讲，就是为了各尽其职，建立基督的身体。Ya. Efesus 4 ayat 11 12 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. 所以这句话我们要清楚啊，要清楚。Ya. Memperlengkapi orang-orang kudus ya kita inilah ya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 所以我们要了解，就是说有传道的，有传福音的，有牧师，有教师，都是为了成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，untuk membangun ya pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, maka begitu baik kalau ada kesempatan kita belajar ya bagaimana kita melengkapi 如何装备自己来服侍主，我们需要得到装备的啊，不是随随便便的啊，要服侍要懂得怎么服侍啊。待会我们从传道这两个字就能够理解更多啊。OK， 我们继续下去啊。传福音的是什么呢？传福音的一般都是传道人，ya, orang yang memberita Injil, ya biasanya disebut juga penginjil atau evangelis, ada pendeta, 一般都称为传道。传福音的一般都是被称为传道。传道这个词可以动词也可以名词， bisa kata benda, bisa kata kerja, ya. 传道 bisa juga menjadi satu jabatan posisi di dalam organisasi gereja, ya, bisa ya. 传道是神仆的职位，它是名词来的，它是名词来的。传道人是蒙神呼召与差遣。传道我不能够说我是传道就是传道啊，要蒙神呼召的，panggilan Tuhan dan diutus oleh Tuhan， 甘心放下自己，扩展神国度的神仆。那传道是神呼召，但是往往我们说神有呼召我们 ada panggilan Tuhan， ada utusan， tapi rela tidak kita ya melepaskan tanda kutip diri kita. Bagaimana kita mau ya memperluaskan kerajaan surga apabila ada utusan-utusan, ada tugas-tugas buat kita untuk melayani. Seringkali ya manusia ya 也没有错啊，人是会选择的嘛，神会让我们选择，更喜欢选择比较轻松的、比较容易的、比较好的，是吧？但是还好，我看到，在小城市啊、乡下很多都是，教会里的神仆，他们到深山里面也是传福音，tapi puji Tuhan saya melihat banyak ya penginjil-penginjil maupun pendeta-pendeta yang masuk ke pedalaman untuk memberitakan kerajaan surga ya, kabar baik untuk menjangkau manusia-manusia ya, untuk keselamatan buat jiwa mereka ya, luar biasa, luar biasa. Maka 要甘心放下自己，如果不放下自己也是很难。不要说到传道，就是我们当这个课程来讲也是一样的。如果放不了自己，放下不了自己，真的很难的，是吧？每个人都有自己的需要，每个人都有自己的家庭，都有自己的忙忙碌碌的都是很多很多，人活着就是忙忙碌碌的嘛。但是就是每个星期一次也是往往都是很辛苦的，是吧？更何况传道，更何况传道的，但没关系，我们不断的学习吧。以弗所书刚才已经说了，第4章12节，
围绕成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。刚才我们已经说了，是为了什么呢？我们一个教会里面，一个神学里面的组织来讲，有各种各样的职位，没有别的，都是为了成全圣徒，memperlengkapi orang-orang kudus。为了什么呢？为了pekerjaan pelayanan。我们 BPMP 也是其中一部分，也算不了什么问题，也不算什么大事来的。这小小的也是尽量把我们能够教导就教导，我们能够分享就分享，我们能够一起学习就一起学习。虽然我们也是很多弱点，也是很多不良善的啦，说不好听不良善的啦，但是也不是会影响我们所需要的神所差遣我们要去做的事，我们会尽量吧。所以我在这里也是非常感谢我们的老师们，他们已经尽心尽力了，来为 BPMP 服侍来教导。感谢主啊，感谢主。好，我们就进来看第一个字传。传是怎么写呢？左边的是繁体字，右边的是简体字。而我们一般解释奇妙的汉字都是用繁体字，都是用繁体字，因为以前古老的字都是值得我们去研究的，但现在的人就比较简单，要快，要容易，所以往往就失去了以前所有的意义，就失去了。Jadi kita melihat sekarang aksara Mandarin itu ada yang tradisional, ada yang simpelis. Sekarang lebih suka belajar yang simple. Maklumin sekarang orang belajar mau cepat, lebih gampang. Tapi kadang-kadang maknanya itu menjadi hilang, menjadi hilang. Banyak huruf-huruf yang artinya jadi maknanya jadi hilang. Maka 在 BPMP 里面的这个前面的汉字，我们一般都是用繁体字来解释。Jadi di BPMP itu aksara Mandarin kita pakai aksara yang 繁体字yang tradisional。OK， 传是什么呢？这个字读传呢，我们华人喜欢把它读成传呢，也可以读成传，可以。这里是读传呢，传，如果读成传也可以两种读音，这里是读成传，不是赚呢，不是赚到人，不是赚到，是传道，传道。OK， 传是什么呢？就是交给，memberikan， 递给，menyampaikan， 发布，memberitahukan， 传达itu juga boleh menyampaikan， 传授，传授itu bisa juga mengajarkan, meneruskan, lebih banyak bidang pengetahuan atau sesuatu kepintaran, 传授。传播，itu media, 传播，传播，传导，传导。传导itu juga menyampaikan， 表达，传也是表达，传也是传染，也是这个传字，所以传字有很多的词，很多的词汇，所以我们从这个传字，jadi kita dari aksara 传 ini kita dari kosakata yang ada di sini masih banyak, masih banyak. Kita sudah bisa membayangkan, cuan itu adalah menyampaikan, memberikan, jadi memberitahukan ada sesuatu yang dari kita untuk orang lain, atau dari orang lain memberikan untuk kita, karena kalau kita perhatikan cuan, kita melihat itu terdiri dari dua radikal, 是人的部首，di sebelah kiri
itu ada zan, ya, orang atau manusia ya. Dan sebelah kanan itu adalah cuan. Nah ini bacanya cuan ya. Nah, sebelah kanannya cuan. Jadi cuan itu terdiri dari orang dan cuan. Nah, cuan di sini artinya adalah umumnya disebutkan artinya adalah spesial atau khusus ya. Umumnya ya, tapi masih banyak ya arti有很多词的意思，这个专有很多意思，但一般的使用就是 spesial 还是 khusus ya. 比如说专科 spesialis ya. Ya kita sudah tahu spesialis itu bidangnya sudah tertentu. 所以叫做专科 ya, 专科 itu ada spesial ya. Misalnya dokter ya. Sekarang dokter spesialis ya. Bidangnya apa ya, bidangnya apa ya. Ya. Nah, kita juga melihat cuancia ya, expert ya, spesialis juga ya, cuancia ya. Bidangnya beda lagi ya, bidang ya. 一般的专家是有科学的、学问的，还有其他技术上的这些呀专家，orang yang spesial ya, spesialis ya, 的专家啊。比如说看到这个贝多芬，他是音乐专家来的了，呀，贝多芬他是音乐专家来的，所以我们听的贝多芬的音乐，他的钢琴什么的演奏什么，我们都很喜欢啊，他是专家啊。那还有就是专一跟专心，这比较普通我们使用的呀，专一呀，专一呀，专心 konsentrasi ya itu juga cuan ya, itu juga cuan ya, 专心 juga cuan ya. Ya, 专心 di sini artinya adalah 集中心意 fokus ya, fokus ya. Jadi fokus ada tujuan yang jelas dan sungguh-sungguh memperhatikan, mendalamin ya, 专心ya. 所以传这个意思嘛，这个字的意思，我们从这个字里面可以了解，从它的词汇里面了解。Ya, dari huruf ini kita bisa mengerti, bisa pelajarin bahwa cuan itu adalah 经过训练的专业人员, ya, adalah orang-orang yang melalui pelatihan menjadi spesial, ya, menjadi seorang yang mahir, yang spesial di bidangnya, ya. 这是专业的人员啊。比如说，我们看这个图，如果他手里拿的是圣经，我们就知道了啊，是啊，这个是专家来的啊，这是专家来的，他是神的话语，他是专家的，他因为他有研究，他有学习，他是专门传福音的，他是传道人，专门传福音的，而不是看起来好像一个包啊，他不是来讨债的啊。bukan kolektor ya, bukan ya, 他是来传福音的传福音的，他们都要经过训练的，所以从传字我们就可以知道，必须经过训练才能够，没有训练就不能的。因为什么呢？从他的词，从他的字，我们可以了解到，传 itu betul-betul huruf cuan itu betul-betul adalah seseorang yang melalui proses pelatihan fokus sama bidangnya, ya, fokus sama bidangnya, nggak bisa asal-asal aja gitu lah. Ya kita belajar sama, kita belajar harus fokus juga kan, mau ambil bidang apa ya bidang apa, ya kecuali itu sudah selesai tambah lagi ya silakan, ya. Tapi kalau sini mau sana mau ya nggak bakal jadi, ya jadi umum bukan cuancia lagi, ya bukan spesialis lagi. Oke, 这个是传的意思啊，传的意思。我们来看，那传刚才是人是左边的，现在看右边的这个字，这个字就是专了，这个字读专呀。刚才有个人就是传，传也是可以读专，dia ada dua nada boleh dibaca ya. Tapi di sini adalah cuan ya. Nah, kalau hilangin radikal yang sebelah kiri, misalnya ini menjadi cuan. Ya.
Nah, kita perlu tahu cuan, apa artinya cuan sih, dari mana semulanya cuan ini. Tadi kita udah pelajarin tentang cuan 的意思，一个人要经过训练，要有专业的训练而且他要有目的的，经过训练培养出来的人才。kalau kita lihat di sini, 从甲骨文ya,甲骨文itu adalah tulisan dulu di atas tulang maupun di batok-batok kura-kura ya, atau di kerang-kerang dulu ya. Ya, saya pikir nenek moyang kita hebat juga ya. Kalau dia ukirnya, ya ukirnya kalau di kayu mungkin nggak bisa tahan sampai ribuan tahun ya. Tapi mereka ukirnya di tulang atau di batok-batok kura-kura atau di kerang-kerang ya, itu nggak bisa rusak, itu bisa tahan lama ya, sehingga sudah sekian ribu tahun masih bisa ada bukti-buktinya ya. Nah, 甲骨文里面说什么呢？是缠绕着丝线的沙锤与转轮ya, 表示什么呢？表示现解ya. Jadi ini artinya adalah dahulu ini cuan 的意思是什么呢？ itu digambarkan ya adalah alat untuk gulung benang ya, ya gelondongan ya, gelondongan ya, sama lun, cuan lun ya. Cuan lun itu yang untuk alat untuk muter. Ya kita tahu kalau dahulu ya kita masih bisa melihat kalau di desa-desa masih kadang bisa kelihatan tuh ya gulung benang pakai ya ada yang puter gitu. Nah itu cuan lun. Ya benangnya digulung di atas gelondongan itu ya kayak bentuk di dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini. Jadi digulung gitu loh ya. Dipegang sama tangan, digulung pakai tangan ya. Terus diputar lagi ya gitu loh. Nah, itu artinya semula begitu. Ya sehingga huruf cuan ini itu untuk itu. Nah, dipegang sama dua tangan ya. Ya, dipegang sama dua tangan ya. Nah, 这表示什么呢？表示是转动砂轮. Artinya orang yang sedang memutar ya, menggulung benang dulu ya. 但后来甲骨文就有点修改了啊，也修改了，他就减去的手。其实这个字造字的本意就是说手转砂轮纺纱ya. Jadi cuan artinya ini adalah semula ya, semula itu artinya adalah orang yang menggulung benang ya, tangannya pegang gelondongan itu ya, itu pelan-pelan. Nah, ya, itu adalah kata kerja ya. Dulu cuan ini adalah kata kerja, 它是动词来的。但是我们从这个专字，从这个甲骨文里面，我们可以了解到可以了解到有很多我们需要学习的很多学习。它这个字的形容词，专的形容词也好多呀。它形容词里面有注意力集中的ya, kata sifat dia itu cuan itu kata sifatnya ya, ini ada hubungan sama tadi kosakata yang tadi kita jelasin ya. Artinya hurufnya cuan ini sama cuan ya, itu ada hubungan di sini bahwa kata sifatnya cuan ini ya adalah fokus ya, fokus ya, 集中 ya, 注意力集中的 dia harus fokus ya, 专程，比如说专程专心ya, harus fokus, nggak boleh hati berdua, nggak boleh ya. Jadi harus betul-betul perhatikan, fokus ya, jangan pencar pikirannya ya. Ada juga yang kedua adalah mubao cicung, ya ini udah tujuannya jelas ya, tujuannya jelas. Jadi ya satu nggak selesai nggak boleh berhenti ya. Ya, 专科 ya, kalau 专科 ya nggak bisa ya, 我们读了一半就停下来不能的，是吧？专科你就要读完它，读到毕业。专业 ya, ini bidang yang spesial, 专业 ya, profesional ya, profesional. Itu juga memang harus belajar sampai menguasain baru bisa 专业 ya. 专业 kalau belum menguasain itu belum 专业 ya. Ya itu 专业。专次 我们会说专次。Nah, 专次 itu untuk dipakai khusus, tidak ada yang untuk lain. Misalkan 我派专次来接你, saya mengirim 专次 spesial untuk menjemput Anda
ya tidak jemput orang lain lagi, ya hanya untuk Anda. Nah itu 专制，呀，它形容词里面是可以说是独断的啊，独断的、不断的、不包容的，ya itu adalah spesial, ya spesial untuk kuasa, ya yang dapat memutuskan, tidak bisa dialihkan sama orang lain atau dipakai sama orang lain atau diputuskan sama orang lain, ya. 比如说专利，专利、专钱，呀，这里是专钱，不是赚钱呢，专钱啊，他的权利他能够界定，itu 专钱， hanya dia yang bisa putusin, nah itu 专钱， 专利ya, ya hak cipta itu udah 专利ya. Orang lain bukan, orang lain tidak boleh pakai lagi. Nah itu 是独特、独断的、不包容的， tidak bisa dipakai sama siapa-siapa. Nah, 所以这个专制的意思，从纺纱能够变成这个不断的引申成为这么多的字，这么多词，我们就可以了解到了，是吧？为什么会引申到这么多字、这么多词呢？ Kenapa bisa dikembangin menjadi begitu banyak? Kalau kita simak, ya, benang itu adalah sa是很细的, ya. Ini belum tentu benang yang sudah jadi loh ya. Ya kayak sutera, kayak kapas, ya. Itu belum jadi benang, masih digulung-gulung gitu. Itu sudah mulai dirapikan, digulungan dulu, ya nanti diputarkan lagi ya. Itu harus diproses ya. Proses dan ya kita mengerti bahwa di gulungan itu, di gelondongan itu tidak boleh putus ya. Ya, tidak boleh putus. Jadi memang berapa panjang, berapa besar ukurannya itu nggak boleh putus. Maka kalau ada putus, mereka harus tahu cara nyambungnya. Nah, 如果断了，他们怎么结呢？要把它结好，要把它系好。Jadi jangan sampai lepas gitu loh. Nah kita melihat, dan itu memang harus turun tangan sendiri. Dulu belum ada mesin ya. Zaman dahulu kala itu belum ada mesin. Nah kayak ini ini ada zaman batu ya. Gambar ini ada zaman batu. Mereka sudah mengerti cara kerja gitu. Ya memang itu harus perlu sabar ya, pelan-pelan ya, dan teliti ya, teliti ya. Maka 会引申成为这么多的词, maka bisa mengembangnya begitu banyak ya kosakata yang ada hubungan sama cuan ya. Nah, juga 副词也是专义的 ya. 这样是副词，副词 itu kata keterangan ya. Ya, 比如说专访呀，它是副词就是在说明后面的词，后面这个字呀，专访、专卖、专用、专证ya. Jadi 专 ini untuk menerangkan ya, menerangkan ya huruf yang di belakang. Jadi spesial memang ya, 专 itu sudah menjadi satu huruf yang ya spesial dan fokus dan perlu ketelitian ya. Tentunya ini adalah perubahan ya, pengembangan dari huruf cuan ya, cuan menjadi banyak kosakata ya. Ada hubungan sama cuan, ada ya, karena cuan itu ya sebelahnya kiri adalah zen, sebelah kanan adalah cuan. Jadi kita sering ngerti manusia, orang yang mau menjadi cuan itu ada prosesnya. Karena di alam aksara sini ada radikal yang perlu kita simak, ada ilham Tuhan di dalam sini. Ya, ada ilhamnya di dalam sini. Ya. Kalau kita simak pelan-pelan, kita bisa lebih mengerti ya. 所以这个专制，我要把它总结起来，就是说，这个专制是需要训练的，itu harus ada pelatihan, ya, harus dilatih, ya, 还有 ya, 就是他有耐心, harus ada kesabaran ya. Ya, kalau gulung benang itu cepat-cepat bisa putus-putus, nyambung-nyambung jadi lepas-lepas nanti ya. 而且不间断的, tidak putus, tidak ada henti-hentinya belajar, tidak ada henti-hentinya di dalam kesabaran itu. Ya, 它是亲手, 因为专制有手, 下面这个寸, 这个寸是手来的啊. Ya, 这个专制下面这个寸 ini adalah 手来的, adalah tangan ya, adalah simbol tangan. Jadi harus turun tangan sendiri.
Ya, belajar kita nggak bisa suruh orang lain, harus kita turun tangan sendiri. Melatih kita harus turun tangan sendiri. Ya, jadi hal-hal kecil di dalam proses ini, dalam gunung benang ini, itu memang harus teliti sekali. Sekecil apapun juga harus perhatikan, jangan sampai salah. Ya, ikat talinya kalau udah putus, kita nyambungnya nggak bagus, itu nanti putus lagi, ikat lagi, nyambung lagi. Jadi memang sih tidak. Ya. Jadi harus fokus tujuannya apa itu loh ya. Nah ini adalah ya, cuan zi. Saya jadi dari aksara Mandarin yang dulu berubah. Ya. Memang kita perlu simak dulu kenapa begini, ya tulisannya, ya terus rubah gini. Nah ini adalah Jaguan, ini adalah Xiaochuan ya. Udah perubahan ini udah zamannya Qing Shi Huang udah tuh. Ya. Ini zamannya Xia Shang itu 2000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, berubahnya dikit ya, berubahnya dikit. Nah, sampai ke sini nah, terus ini sudah tulisan simple ya. Ya, ini adalah Chuan ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba renungkan ya, renungkan. Itu Chuan tujuannya apa sih? Tadi kita bicara harus punya fokus, punya tujuan ya. Baru bisa kita konsentrasi. Ya, tujuannya mau apa sih gitu. Ya, 我们的目的什么？传的目的就是解 ya. Ya, memberi maupun mengirim maupun itu mendidik ya atau menyampaikan itu pada akhirnya muti tujuannya adalah menyambut mendapatkan ya dapat menyambut dan mendapatkan. Jadi cuan harus ada yang cie. Ya. Kalau cuan kita menyampaikan tapi tidak ada yang sambut, ya itu belum nyampe, ya belum selesai. Misalkan saya kirim sesuatu untuk siapa gitu, ya sesuatu ya saya kirim paket misalkan ke alamatnya sudah benar tapi tidak ada cie, ya itu pasti dipulangkan. Berarti cuan punya tujuan itu adalah cie, ya menyambut, ya, menerima itu ya. Ya ini harus kita ngerti dulu nih. Ya. Cuan itu kata kerja. Kata kerja itu ada juga, ya. Kata kerja itu melakukan sesuatu ada tujuan, tetapi pada akhirnya tujuannya adalah cie, ya, ya cie. Nah, cuan gesui ini, semua cuan ini ada masalah juga, ya. Jadi tujuannya adalah menyambut, tapi bagaimana kita, ya, cuan, ya, bagaimana cuan, ya mau cuan kasih siapa, ya harus ngerti. Ya, bukan asal kirim aja. Masa saya kirim paket itu ke teman saya nggak tahu alamatnya, saya kirim aja kepada bapak siapa-siapa gitu. Nggak bisa, ya siapa? Alamatnya ada nggak? Ya, mau kirim pakai apa? Ya, harus jelas ya. Ya, ini saya kasih gambar ya. Jadi ini ada olahraga ya. Ya, maraton misalkan ya. Bagaimana kita menyambut ya, menyambut ya. Bagaimana kita memberikan supaya orang lain bisa menyambut ya ini ya. Nah ini adalah contoh ya, contoh aja ya. Nah ini cuan gesue ada seringkali ya kita mau ngajar sesuatu itu atau memberikan sesuatu atau katakanlah ya cuan itu juga bisa cuan chen ya, ya meneruskan ya, meneruskan perusahaan itu meneruskan ya cuan chen gesue呢要清楚，要怎么传呢？也要清楚。啊，肯定要有步骤的嘛，要锻炼的，要学习的，不能够说我要传承，然后就这样子传下去，那是吧？bukan warisan，你要怎么传，是吧？是吧？所以要怎么传很重要啊，很重要。传的目的是让别人能够接到，tujuannya adalah supaya orang lain bisa menyambut atau mendapatkan, ya. 能明白目的和重要性, ya dapat mengerti tujuannya dan kepentingannya untuk apa. Ya, kalau dia tidak mengerti tujuannya, ya itu akan sia-sia. Ya, kita menyampaikan sesuatu atau mengirim sesuatu kasih seseorang misalkan,
Ya, atau kita mengajar sesuatu untuk orang lain, ya, mendidik sesuatu untuk orang lain, tapi kalau dia tidak mengerti tujuannya, ya, katakan dia udah dengar, dia udah terima, ya, tapi dia tidak mengerti tujuannya, ya, apalagi kepentingannya untuk apa, itu jadi sia-sia, ya, sia-sia. Nah, seringkali ya sambut aja belum, gimana bisa ngerti tujuannya, ya. 戒都戒不到，怎么知道它的目的和重要性呢？啊，所以这个是都是有连贯的，adalah satu ada kesinambungan ya, satu urutan yang tidak terlepas. Jadi ya kalau kita bicara cuannya aja gampang, tapi kalau bicara tujuannya, nah itu kita perlu simak dengan baik ya, simak dengan baik. Semua cuan ya, cuan ke谁很重要啊。Nah, itu cuan. Nah ini adalah kelihatannya kalau gambar begini ya, ya pengetahuan ya. Ya, pengetahuan. Kita mau mendidik, ya, mau mengajar, ya. Apakah dia bisa terima, ya kan? Kepada siapa kita ngajar, ya kan? Bagaimana kita mengajar? Bagaimana dia bisa menerima? Bagaimana dia mengerti tujuannya? Bagaimana dia mengerti kepentingannya? Ini penting. Ya, misalkan kita di dalam kelas, ya, di BPMP, ya, kita bersusah payah mengajar, oke. Ya kan? Siapa yang kita ngajar? Mungkin kita ada tahu siapa-siapa ya, dari utusan gereja mana kita ada tahu. Bagaimana kita menyampaikan? Ya, karena kelas ya, bukan satu persatu. Kalau kelas adalah bagaimana kita menyampaikan dengan umum. Ya, misalkan di dalam kelas ini seharusnya saya bicara Mandarin full, karena sebagian masih banyak teman kita ya masih belum bisa begitu banyak mengerti Mandarin, maka saya harus campurkan bahasa Indonesia, berusaha untuk menjelasin supaya ada bahasa Indonesia bisa jelas. Jadi ini semua cuan, jadi kita harus bagaimana mengajarin dia, dan supaya dia bisa, tujuannya adalah supaya dia bisa menerima, ya, bisa menerima, bisa mengerti dan mengerti kepentingannya untuk apa. Nah kadang-kadang jadinya Lause kok cerewet banget ya, ya. Kadang-kadang jelasinya ulang-ulang ya, ya. Bagi orang yang sudah tahu ya ulang-ulang, bagi orang yang nggak tahu kadang-kadang ulang-ulang pun nggak ngerti ya. Padahal itu adalah sesuatu penting yang kita ingin sampaikan ya. Supaya dia bisa rasa penting, dia perlu mengerti ya. Contohnya ini ya. Sama juga kalau main bola. Ya, saya melihat ya. Ini yang pemain-pemain basket ya, Talanciu ya. Bagaimana dia ya men-offer bola ini ke siapa? Ya, dia perlu fokus ke siapa. Dia harus tahu ke siapa saya mau memberikan bola ini. Nah, tujuannya apa? Dia ngerti. Ya kan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan gol. Ya. 我们主要是传球是为了接到以后能够投篮，能够打分数，而不是把这个球传来传去，就传来传去，传来传去。Ya, bukan itu lagi, karena ini sudah pertandingan. Ya, kalau waktu belajar, ya kita boleh cuan-cuanci ya, kayak pingpong begitu ya. Tapi kalau sudah pertandingan nggak bisa lagi ya. Ya, kita harus tahu siapa bola ini akan saya berikan. Caranya berikan gimana? Karena di dalam hidup kita, ya main bola nggak mungkin kita berdua aja kan kalau pertandingan. Pasti ada kesebelahan siapa gitu loh. Kita akan dicegah, kita akan dihalangin, dan orang lain juga bisa merebut dan lain-lain. Nah, kita bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana supaya teman saya bisa mendapatkan, ya dia mengerti menyambutnya dan dia ngerti tujuannya untuk gol. Ya itu. Jadi supaya dia bisa ngerti juga, jangan dia udah sambut bola, dia kembalikan ke kita lagi, bolak-balik begitu. Ya, ya saya jelasin begini supaya jangan membosankan ya. Karena untuk pengertian kadang-kadang susah ya. Ya, saya ambil contoh-contoh bola ini. Ya, bola ini tujuannya adalah gol. Ya, kepentingannya adalah untuk menjadi pemenang. Ya, mendapatkan angka. Ya, tapi caranya kepada siapa? Ya, kepada siapa? Ya, saya ambil contoh begini, sama juga misalkan kita sebagai seorang penginjil cuantau. Ya, kepada siapa kita mau cuantau? Kepada siapa kita akan memberitakan Injil?
Ya, kepada siapa? Caranya gimana? Ya kan? Kalau kita tidak mengerti dia siapa, ya kan? Bagaimana kita menyampaikan? Andai kata, ya, seseorang Cungkuo, ya, orang Cungkuo datang. Kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin, bagaimana kita menyampaikan, ya kan? Bagaimana kita menyampaikan? Akhirnya karena kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, tujuannya semua akan hilang dan dia juga tidak mengerti, tidak bisa sambut dengan baik, malah dia akan menolak, ya kan? Ini contoh aja ya, maaf nih ya, contoh aja. Jadi perlu kita tahu, ya, apa yang kita menyampaikan kepada mereka, ya kan? Kadang-kadang kita tidak melihat seberang itu kita siapa, apa yang kita mau nyampaikan. Kadang-kadang ya asal gua punya bola, gua lempar ke lu deh, oper lah, bisa sambut nggak bisa sambut itu urusan lu, ya kan? Kamu yang nyambut dong. Kalau kamu nggak bisa nyambut ya salah kamu sendiri kan, ya. Tapi kalau di dalam cuan itu tujuannya adalah menyambut. Kalau kalau mereka itu tidak bisa menyambut atau menyambut dengan baik, ya akhirnya apa yang kita lakukan cuan itu nggak sampai tujuan. Jadi itu bukan cuan lagi, tidak sesuai dengan ya artinya, tidak sesuai dengan maknanya. Ya, ya teman-teman, maka kenapa saya katakan ya bagaimana kita mengadakan cuan fuing begitu ya, atau sama juga atau di dalam kelas ya, bagaimana kita mengajar ya. Ini semua ada hubungan sama cuan ini ya. Ya, Lao-Tzu juga cuan ye loh ya, cuan ye juga ya. Jadi memang bidangnya harus ngerti. Jadi nggak bisa ya，我们不能把我们所学到的知识全部告诉你，全部讲给你听，你不一定能够懂。你需要时间来训练，你需要时间来学习，不断的学习才能够不是很简单的。所以，当老师来讲，当传道来讲，当牧师来讲，如果我们能够知道怎么来传福音我们要怎么传？虽然我们从神学院出来了以后，毕业了，文凭拿到了lulus sudah di sekolah teologi, ya udah selesai, dapat ijazah, ya kan udah luar biasa. Tapi bagaimana kita untuk melakukan cuan fuing, ya kan? Bukan hanya di mimbar, ya, bukan. Tapi bagaimana antar manusia? Kalau mimbar itu sudah diatur demikian rupa oleh gereja, ya kan? Disiapin, ya tinggal kita naik untuk berbicara. Tapi bagaimana kalau di luar? Ya kan? Kepada siapa? Bagaimana kita menyampaikannya? Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik itu mereka sambut dengan baik, ya kan? Ya, jadi ini perlu belajar tentang cuan ini, tentang cuan ini, ya, ya nanti kita bisa adakan diskusi lah ya. Oke, ya ini juga main basket sama juga, ya. Dia loncat tinggi, ya. Kenapa dia loncat tinggi? Ya, bolanya kasih siapa? Ya, harus tanya dia baru tahu. Ya, oke, saya lanjutin lagi. Sekarang huruf kedua, tau. Ya. Tau. Tau. Ya. Ya. Umumnya adalah taulu. Nah, kita bisa melihat ini semua ada tau. Ya. Jalan, ya, ya ini adalah perlombaan ya. 这个也是道，这个也是道啊，小道，道 jalan yang kecil juga 道 ya. 道 itu adalah 道路通道 ya, jalan tembusan ya, 通道，水流的途径 pengaliran air ya, ya, ya pengaliran air itu juga 道 ya, ya. 方向也是道 ya, tujuan arah ya, ya mata angin juga 道 ya. Nah, 道第二个意思是什么呢？道德，道德行ya, tentang moral ya. Tao itu juga artinya moral ya. Moral tauli ya, tauli itu aturan ya, tata tertib ya, tauli ya. Ya, 思想 juga tahu, pikiran, 门派 aliran juga tahu. Tahu juga 指法则 规律ya. Itu adalah ya, pada sistem ya itu juga termasuk tahu ya.
aturan juga termasuk tao, hukum juga termasuk tao, ya. Nah, tao luas sekali, ya. Tapi kalau kita simak di artinya tao ini, kita bisa tahu apa artinya tao, ya kan? Ya, supaya kita tahu itu tao itu apa. Ya. Tao itu adalah suo jiang. Ya. Tao itu adalah mengeluarkan suara untuk menyampaikan sesuatu. Ya, yung yin biao da xin yi. Ya, menyampaikan isi hati, ya, dengan bahasa. Dengan bahasa, ya. Tao juga fangfa, ya, ya, cara, banfa, jisu, ya, itu juga tao. Jadi tao itu adalah sesuatu bidang yang tujuannya untuk menyampaikan sesuatu yang baik, ya, yang baik, ya. Tao juga dipakai untuk liangzi, kata bilangan juga, ya. Ya, yung ijemo, ya, jitao cai misalkan ada berapa macam makanan, ya. Jitao di itu ada berapa persoalan, ya, dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah tao, ya. Kita udah lihat pipa-pipa air ini juga tao, ya, sui tao, ya, wan tao, ya. Ya, ini ada jalan, ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke tao di dalam, ya, ayat firman Tuhan, ya. Tadi kita bicara tao tentang, ya, bahasa Mandarinnya, ya, arti-artinya. Sekarang tao, ya, kita lihat lagi adalah firman, ya. Yan fu ying di zhang di jie, ya. Tai chu yu dao, dao与上帝同在，道就是上帝。这里的道是上帝，ya. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi tao itu adalah firman, tao itu adalah Allah. Ya. Tao itu真理, ya. Tao itu tao lu, tao itu sangti. Ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, tao itu adalah firman. Ya. Maka cuan tao itu adalah cuan semua firman, ya, cuan tao. Oke. 我们看了这图啊，套就真理啊，道路上帝。Sekarang kita pelajarin tao, ya, ya, aksaranya, ya, aksaranya tao ini. Ya. Kita perhatikan tao ini kenapa tulis begini, ya. Padahal tao itu kan firman, ya, tao itu jalan, ya. Kenapa tulis begini, ya, ya kan? Oke. Tao song zhou, 用作偏旁, ya, zhou, ya. Ya, zhou ini adalah ini, ya. Ya, di sebelah kiri, ya. Radikal sebelah kiri itu. Nah, radikal ini itu dahulu juga sering dipakai untuk, ya, radikal perahu, ya. Ya, perahu, ya, yang bisa berjalan di atas air, ya. Jadi tidak hanya jalan aja, ya, ya. Nggak hanya zhou zipang aja, enggak, tapi dia juga bisa di air. Berarti di darat, ya, berjalan, di air juga berjalan. Itu hasil zhou chuan bian, ya. Karena dia itu adalah radikal, ya, perahu berjalan, ya, di atas air, ya. 它的本意什么呢？就是行走的道路，ya, 行走的道路, ya, adalah artinya adalah, ya, jalan untuk dijalankan, ya, untuk jalankan. Kita lihat tao, ya. Tuh sampingkan. Di dalam huruf tao ini, ya, kita melihat, ya, sebelah kiri kita ada tau, ya. Sebelah kiri ini radikalnya adalah jalan, bisa juga perahu, ya, ya. Ya, satu radikal itu perahu di atas air, ya. Perahu ya pasti di atas air lah, ya. Nah, kita melihat di atas perahu itu ada apa sih? Ya. Ada huruf shou, ya, shou. Shou itu adalah pemimpin, ya, shouling, pemimpin. Shou itu adalah ibu kota, ya. Shou itu adalah kepala, ya. Shou itu adalah utama, ya. Jadi di atas perahu itu ada sesuatu yang utama, seseorang pemimpin yang paling penting, yang utama, ya. Nah, itu kenapa? Kok di atas perahu itu ada seseorang pemimpin, ya, seorang yang utama, ya, di atas radikal ini.
jadi这个手是什么呢？我们知道这个手就是我们的耶稣来的，他在船上风浪停就停，所以我们的这个奇妙的汉字，我自己感觉到这个道为什么他说我是道路，我是真理，我是生命但是这个道为什么在船走这边呢？为什么这个走船边上面这个首领来的呢？Seorang pemimpin di atas perahu, ya kan? Nah, ini satu hal yang kita perlu pelajari kenapa begitu ya. Tapi ini adalah firman Tuhan ya. Maka tahu ini adalah saya ya. Yesus mengatakan 我就是道路真理ya kan. 所以我们这些汉字能够了解它的篇法，它的含义实在对我们比较有深刻的印象。OK， 约翰福音14章第6节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”呀，大地在船上说：“我是道路、真理和生命。”道路就是陆地的真理、kebenaran dan hidup。若不借助我，没有人能到父哪里去？Ya, ini ayat yang sudah kita hafalin lah ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Ya, maka ini adalah ya kita belajar tentang 传道 这两个字. Ya, artinya tahu apa? Ya, itu adalah firman yang harus kita sampaikan. Ya, artinya 传 apa? Ya. Kita harus tahu itu adalah manusia, itu ada orang yang sudah diperlengkapi, spesialis, dilatih demikian rupa. Namun kita harus tahu, 我们知道传的目的就是接，如果传了不能接，这个传就没有意义了。同样的，如果我们传道，我们传神的道，如果传了不能接，也就失去了意义。所以要怎么样传，怎么样接？我们需要学习，需要不断的锻炼，是吧 ？OK， 我要总结，就是奇妙汉字传道是什么呢？那传道人除了神的呼召和拣选，要有爱心专一，要全心传福音，是吧 ？Jadi bukan hanya ada panggilan atau utusan Tuhan saja, tapi bagaimana kita fokus di dalam memberitakan Injil. Ya, manusia kalau tidak fokus melakukan sesuatu dengan hati yang terbagi-bagi, sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya, kita kalau lempar bola aja ke gol itu, ke gawang itu, kalau kita tidak fokus, kita main asal lempar aja, akhirnya bola itu nggak tahu kemana pergi, ya kan? Sayang juga kan, akhirnya kita hilang tenaga sia-sia juga. Maka harus cuan harus terlatih. Seperti tadi cuan, ya. 的意思是什么？harus fokus, harus latih. Okay. 要明白真理，接受装备训练，harus mengerti ya. Kalau 如果我们不明白真理来讲，怎么传呢？是吧？也要接受装备装备 ada dipelengkapi, ada diproses pelatihan baru bisa ya. Kalau enggak bisa pelanggaran terus kayak orang main bola di lapangan ngerti aturan tapi tidak mau latihan, salah mulu lagi ya. Oke. 传道要明白，明确动机目标。为什么你要传？传的目的是什么？要传福音的目的是什么？也许你知道，但是你的动机是什么呢？是吧？是不是有钱人才传？那没钱人、穷人，你看了不过眼，你就不传了。Apakah kita melihat seseorang yang punya kita baru menginjilin orang yang susah miskin gembel kok gagak你的动机是什么你是传的，你是传道，你要传的是福音，不是传你自己所以我们知道明白动机跟目标要清楚你要传给谁，你要了解对方要传什么道，要怎么传，这些都需要我们去学习的福音是耶稣基督的大使命传的目的是使人信主归正，接了再传，传了再接，不断的扩展神的国度
Ya. Jadi artinya kalau kita bisa cuan, orang lain bisa cie, ya. Kalau dia udah cie, dia sudah mengerti tujuannya dan kepentingannya, dia akan cuan lagi ke orang lain. Jadi satu ya ke yang lain ke yang lain ini lagi. Maka kadang-kadang kita dengar, 一人得救全家祝福, ya, 全家蒙福, ya, seseorang satu keluarga satu orang bertobat, ya, selamatkan satu keluarga bisa diselamatkan. Kenapa? Karena cuannya udah benar, cuannya udah benar, dia diselamatkan, dia mengerti tujuannya, dia bisa menyambung lagi cuan ke yang lain. Jadi nyambung menyambung gitu. Nah itu baru 传的意思才能够这样能够展开啊。那福音是神的大能，要救一切相信的人。经上所记，一人必因信得生。罗马书第1章17节。ini sudah ayat hafalan juga nih. Ya, 所以亲爱的弟兄姐妹朋友们、同学们，我们今天学习传道，怎么样？认识这个传字跟道字，我们要传的是神的道。那怎么样传呢？我们了解这个传字的意思，我们也知道道的意思。我们相信，如果我们好好的学习，好好的装备，求神来帮助我们，是吧？我们能够传的，也别人能够接到，才是好的。如果他接到了，他能够明白他的意思，明白他的重要性，他也会再传给别人。所以但愿神来带领我们，帮助我们，让我们能够了解，从传道这2个字了解以后嘛，我们要向谁传，要怎么传，我们需要准备好，而不是随随便便传。我们要传的是福音，不是传的是我们自己。但愿上帝祝福大家。最后我要给大家播放一首诗歌，